Listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku dan spesial kali ini karena aku seneng banget. Kenapa? Aku akan ngobrol sama Feby Putri. Ah, Hai, Feb. halo. Lagi di Jakarta? Yes, lagi di Depok sih. Aku tinggal di Depok Oh, kebetulan. oh kamu di Depok. Oke, Ya, oke. Depok gimana kalau siang, Feb? lumayan panas sih. Oke, mungkin barangkali next time kamu siang-siangnya ke Malang ya, biar ngerasain gimana Oh ademnya. iya, ya. Iya, pasti. Oke, thank you Feby Putri dan selamat datang di Bingkai Karya ya. Nanti kita akan ngobrol cukup banyak dan aku mau ngucapin congratulations durasi akhirnya bisa menemani aku dan juga lainnya. Waduh, Yeay. terima kasih banyak. Raulan bener ya namanya? Iya, iya, aku Wulan dari Bingkai Karya. BTW nanti kita akan bahas soal durasi ini ya. Mungkin kita juga sedikit tipis-tipis lah kita ngobrolin soal perjalanannya Feby Putri gitu ya. Semuanya orang tahu ya. Kamu dari Makassar kan? Ya, bener. Kapan terakhir balik, Feb? Terakhir balik itu di bulan kapannya ya yang aku pergi itu? Bulan Agustus. Oh, baru Bulan banget berarti. Agustus karena aku waktu itu buat syuting live-nya ini, live sessionnya Durasi, dan aku pengen Hmm. live session Durasi itu direkam di rumah ibuku. Oh, oke oke oke. BTW tapi kalau yang di mana sih waktu itu manggung di Rangkas Bitung ya? Kamu ditemenin sama bapak ya? Hmm, Rangkas Bitung bener ada bapak di situ. Iya, emang sering sesering itu ya? Support banget ya orang tua kamu, Feb. Iya, em, iya sih bener. Apalagi pas emang aku hobinya kan dari dulu musik ya, dari dulu Mm-mm. nyanyi gitu kan. Terus udah Mm-mm. itu pas aku mau ngejar cita-cita aku sebagai penyanyi, sebenarnya awalnya kayak dia, hah, mau harus emang harus ke Jakarta gitu. Kayak harus gitu. Terus udah itu awalnya aku nggak diizinin dan akhirnya diizinin dengan aku Mm-mm. membuktikan, tapi dengan syarat aku membuktikan sesuatu gitu pas Oh. di sini dengan Mm-mm. berkarya halu. Iya, iya, iya. Biasa lah ya, anak bungsu cewek, apalagi jadi kayak pasti ada Hmm, kekhawatiran gitu loh sama orang ya, tua. Tapi sampai akhirnya kamu bisa em, banyak karya yang sudah bisa kita dengerin sampai di titik ini. Pasti kalau kita ngomongin perjalanan ada ya naik turunnya ya, Feb ya. iya pasti. Pergerakan-pergerakan kayak gitu. Oke, tapi berarti hitungannya kamu itu main industri apa? Ngerti industri musik itu SD kelas 6 mau ke SMP ya? Iya bener. Hmm, Em, oke. Sebenarnya aku cita-citaku jadi penyanyi itu dimulai dari SD. Oh, Dimulai dari persisten SD. ya, Bu ya. Biasanya kan Iya, ganti-ganti. terus udah itu aku sempat dancer juga, tapi pada akhirnya aku balik benar-benar nyanyi itu di SMA terus keterusan. Hmm. Oke, oke, oke. Sampai akhirnya yang kita tahu kamu juga sempat cover-cover lagu sampai akhirnya bisa satu panggung sama Fiersa Besari dan waktu itu wow gila. Kalau kita flashback 2021, Ya. Feby, Fiersa Besari, Runtuh, wow, 434 juta loh. Sekarang lebih malahan. Oh iya Expect ya, gak sih kamu? enggak sih. Aku juga jarang ngeliat streamsnya malah. Sekarang udah 400 Hmm. seperti katamu ya. Tapi sampai akhirnya bisa menyentuh 434 juta lebih ini, apa sih yang waktu itu kamu ekspektasikan dan kayak mungkin usaha-usaha kamu sampai akhirnya bisa kayak gitu, sampai banyak yang denger. Aku cuma selalu berdoa sama Allah kayak berikan apa ya hidup yang baik sih sebenarnya dan mungkin itu salah satunya. Dan aku tidak berekspektasi apa-apa sih untuk runtuh itu karena emang aku berkarya ya udah dirilis aja gitu. Semoga Aha. semoga jalannya baik. Oh, amin. Oke, Ada luar dengerin biasa. ada dengerin 100.000 orang aja aku udah bersyukur gak? 10.000 orang aku udah bersyukur. Oke, 2019 berarti ya, pertama lagu Halu. Nah, kita langsung masuk ke durasi ya. Durasi ini kan juga mungkin sebagai temen ya, untuk teman-teman yang sekarang ini lagi di perantauan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu akhirnya bikin lagu ini? Waktu itu kamu mikirnya apa? Jadi waktu itu aku biasanya kalau ngomongin tentang lagu durasi ini, aku seolah-olah kita berpura-pura di tahun 2023 sih sebenarnya. Karena aku akan menceritakan tentang ibu aku yang mana umur ibu aku tidak sampai di tahun 2024.
Jadi aku mau ceritain seolah-olah kita di 2023, yang mana ibu aku masih di dunia yang sama denganku. Jadi di tahun 2023, Mm, pas Lebaran April ya jatuhnya tuh waktu itu. Pas mm. Lebaran, aku tuh pulang seperti biasa. Jadi kan aku di Oke. perantauan nih, terus pulang Mm, kampung mudik seperti biasa. Lalu aku mendapati perubahan-perubahan yang ada di ibu aku gitu, signifikan gitu. Terus aku kayak tersentak gitu sih, maksudnya kayak apa ya? Haru gitu, maksudnya kayak sedih gitu karena perubahannya menyayat hati. Kalau perubahan itu bagus dan oke, mungkin kayak kita bahagia, tapi ini menyayat hati gitu menurutku karena aku ingat banget di tahun 2018 pertama kali ibuku izinin aku untuk merantau, nganter aku untuk merantau. Itu tuh ibu aku badannya masih berisi gitu. Sedangkan aku pas balik di tahun 2023 itu tuh badan ibu tidak lagi berisi mm, seperti itu sih. mm, Terus udah itu aku makin tinggi, aku lebih tinggi gitu daripada ibu aku yang ternyata ibuku udah sedikit membungkuk sedikit gitu. Terus udah itu pas aku balik di tahun 2023 itu juga aku mendapati ibu aku rambutnya sudah em, memutih itu sih. Jadi mm. perubahan Oke. jadi perubahan-perubahan itu sih yang tidak bisa aku saksikan secara langsung Mm, mm. karena jarak. Karena jarak. Aku bisa menyaksikan perubahan itu hanya pas dipertemukan kembali oleh waktu. Dan itu pun waktu-waktu tertentu mungkin seperti Lebaran. Karena biasa perantau pulangnya di waktu-waktu tertentu. Mhm. Oke, oke, oke. Wah, ini balik lagi ya, mungkin sebagai perantau akan kerasa banget karena biasanya mungkin beberapa mindset orang kalau kita berjuang meraih mimpi itu bukan persoalan perjuangan kita aja, tapi kita juga dituntut, kita dikejar loh sama umur orang tua, kayak gitu Ya, loh. Ya nggak sih? benar-benar. Oke, tapi penggambaran-penggambaran yang kamu benar-benar detail ya di lirik-liriknya kalau misalnya nanti nanti kita akan beda sedikit ya Feb ya. Di situ benar-benar penggambaran orang di rumah mungkin ketika kita pergi kita melihat bagaimana kondisi di rumah seperti itu dan kita balik itu emang benar-benar beda rasanya. Tapi untuk bisa kamu dapat diksi-diksi yang kayak gitu, yang diksi-diksi bisa menusuk hati kami ini, kita-kita ini, itu kamu itu gimana sih? Tipikal yang emang referensinya dari buku atau dari apa? Em, Sebenarnya kalau baca buku iya, tapi jujur di tahun 2024 ini dan 2023 tahun-tahun terakhirnya itu aku udah jarang baca buku sih, karena Oke. em, nggak sempat gitu, nggak sempat. Tapi emang em, kalau aku nulis lagu sekarang itu biasanya aku di memo tuh udah ada catatan kata-kata gitu loh Kak, kata-kata yang aku ambil dari buku yang kemarin-kemarin aku baca, misal kayak kata-kata yang tidak lazim seperti em, kata-kata yang masih asing di orang gitu seperti kayak temaram, em, Ya. berkelakar mungkin kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh pas baca di buku itu tuh ada kata itu, aku biasanya em, langsung masukin ke memoku list-list kata yang aku temuin dari buku kayak gitu. Terus udah itu biasanya aku baca kembali kalau misalnya aku mau buat lagu, aku Hmm, baca kembali. Saya kayak tadi temaram. Nah, dari hmm, temaram itu aku cabangin lagi gitu biar dia hmm. terbuat jadi kalimat kayak gitu sih sebenarnya. Oh, oke, oke. Ini ya, ketika kamu punya sekian banyak diksi yang ada di lagu-lagu kamu, ternyata ya random juga ya, Web ya. Random juga sebenarnya sampai nyatet gitu loh, sampai nulis. Tapi kadang juga aku tidak berpacu dari itu sih. Hmm, hmm, hmm. Berpacu atau berpaku ya, Bas? Iya, aku Berpaku tidak ya. berpaku ya. Aku tidak biasanya aku menulis lagu juga tidak ambil dari list-list kata-kata yang aku buat itu yang dari buku gitu. Biasanya juga kalau misalnya lagi apa ya, lagi dapat banget moodnya untuk nulis, Hmm, itu biasa bisa langsung aku ketik gitu liriknya dari hmm. hati, dari kepala kayak gitu sih. Oke, oke. Tapi kamu tipikal kalau nulis lagu itu emang harus aku yang ngerasain dulu, baru aku bisa menumpahkan rasa itu, atau kamu tipikal yang dengerin dari kisah-kisah orang gitu? Sebenarnya dua-duanya. Jadi aku tuh bisa menulis lagu dari apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan sendiri, apa yang aku dengar gitu. Jadi kayak apa yang aku rasain sendiri sepertinya itu udah auto akan menjadi lagu nggak sih Kak?
dengan Ya. apa yang aku rasakan sendiri gitu. Mm, Terus sudah itu sisa aku sebenarnya mau rilis lagu itu atau enggak gitu. Karena mm, kalau mm. misalnya dari aku kan kalau misalnya kayak apa ya, apa yang aku rasa itu kan terlalu personal buat aku. Aku Iya. kira-kira lagu ini siap gak aku rilis gitu dan orang jadinya tahu ceritaku gitu. Sebenarnya kayak Hmm. gitu. Aku bisa menulis lagu dari apa yang aku rasakan sendiri, tapi harus difilter lagi aku siap rilis itu apa enggak gitu. Banyak Oh. sebenarnya lagu-lagu yang aku rilis, yang aku nggak rilis, tapi itu benar-benar Mm. personalku gitu. Karena aku nggak mau orang tahu apa yang aku rasain waktu itu sebenarnya. Tapi ada juga yang aku rilis. Wow. Yang Fun aku fact rasa ya. masih, ya, yang aku rasa masih aman gitu. Terus Ah, sudah ah, itu, aku juga bisa menulis dari apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat gitu. Misalnya apa yang aku dengar seperti curhatan temanku, ah. apa yang aku lihat di depan mataku gitu, kejadian apa gitu, itu aku bisa buatin lagu dengan syarat itu harus nyampe di hati aku. Kalau nggak Oke, nyampe, oke. akan sekedar lewat gitu aja sih sebenarnya. Hmm. Oke, nah ini kalau balik lagi sama lagu Durasi ini itu kan juga ada bahasa Makassar ya. Itu kepikiran banget nih, Feb. Dan itu kan satu kalimat yang diulang. Jadi kurang lebihnya buat listeners itu Di buat looping. artinya ketika kita tidak saling mengingatkan untuk pulang di kampung kita. Gitu ya? Yes, bener. Mm-mm. Dan itu ada pengulangan di situ beberapa kali itu mungkin aku sebagai yang mendengarkan kok ada penekanan ataukah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Yes, sebenarnya aku tegaskan aja sih ketika kita tidak pulang, tidak saling mengingatkan untuk pulang di kampung kita, emang aku tegasin itu gitu. Karena ketika kamu mau tahu alasannya kenapa, ketika kamu nggak pulang di kampung kita, kamu harus ngedengerin lagi dari awal lagu Durasi gitu, bahwa di situ aku udah jelasin tentang perubahan-perubahan itu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya aku tegasin. Oke, oke, oke. Nah, ini aku juga mau bahas untuk liriknya ya, Febia. Mungkin dikit boleh ya, Boleh dong? kita bedah-bedah di sini ya, listeners. Boleh, Hah, boleh. ini di awal aja ini kita kayak udah ditampar ya, Bu ya. Sudah lama hening suara sejak membuka lembaran baru dan sendiri. Ini kayak penggambaran awal banget jadi anak rantau gitu kah? Bener, tahu, bener-bener. Hmm, oke. Termasuk di sini, kemudian di sini dilanjutin, sesekali pulang meruntuhkan dinding rindu bersuara. Siapa sih yang nggak pengen kita jumpa, terus kita saling ngobrol gitu nggak sih, Feb? Benar-benar. Kita Tapi, kita apa? kembali dipertemukan dalam waktu Mm-mm, yang tadi aku bilang entah lebaran entah apa sesekali kita pulang terus sudah mm-mm. itu kita bersua dan akhirnya bersuara. Oh, oke. Nah, ini loh. Ini yang aku suka itu dari apa lagu-lagu kamu itu selalu pakai diksi-diksi yang menurut aku itu indah gitu, kayak bersua. Banyak Kita kan bisa pakai berjumpa, tapi di sini pakainya bersua gitu loh. Oh my God. Thank you. asli. Oke, kita lanjut ya. Di sini ditulisin perubahan antara kita ada di saat masing-masing menjalani hidup. Ini berarti maksudnya antara perantau dengan orang rumah. Yes, benar. Antara yang meninggalkan dan ditinggalkan. Antara Oh. kayak kalau di aku kan rumah ibu aku di Makassar, rumah aku di Mm-mm. Depok, waktu itu rumah aku di Jakarta, kos aku di Jakarta waktu itu, sorry. Oke. Sebenarnya rumah aku di Depok ya. Anggaplah kayak Eh, aku menjalani hidup aku di Depok, ibu aku hmm. menjalani hidup aku di Makassar gitu. Jadi kayak pas kita ketemu ternyata perubahannya ada. Oke. Dan di sini ada beberapa kata ya terharu bertemu denganmu. Ini kayak udah titik yang benar-benar akhirnya kita ketemu nih sama orang-orang tercinta. Yes. Tapi Beb, buat yang kelanjutannya ini, wah ini kalau buat orang-orang yang kuat dan mendengarkan lagu ini sampai habis, hebat kalian ya. Karena di sini ini mulai benar-benar penggambaran. Apakah ini jangan-jangan yang kamu gambarkan adalah sosok ibu di sini, Sosok ibu Febi? aku. Sosok ibu aku. Sebenarnya Hmm. di bridge-nya itu terakhir terlihat itu tuh udah benar-benar inti dari lagu itu sih sebenarnya. Iya, iya bener kerasanya di sini soalnya Pak. Iya, iya. Oke, dan terakhir itu tadi ya yang ada kalimat bahasa Bahasa Makassar Makassar. gitu yang disampaikan di sini. Nah, setelah lagu ini udah selesai dibikin, Febia, kalau kita bicara soal penulisan kamu sendiri, termasuk juga proses dan lain sebagainya, butuh waktu berapa lama sih? Kalau lagu durasi ya, Iya, durasi. durasi itu tuh seingat aku kayak sehari sih Kak. Oh,
Sehari. Ya, sehari. Iya, sehari. Oke, kamu biasanya kalau nulis lagu itu yang emang harus diselesain hari itu juga tuh nyicil gitu Ya, sih, Feb? aku harus diselesain hari itu juga. Wah, ini tipikal cewek yang kalau ada masalah itu kayak kita harus nyelesain hari ini juga nggak sih? Harus, harus. Kalau bisa Oke. aku datang ke rumahmu untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau Oh, aku kayak gitu sih, serem. kan. Oh iya. Ah, Iya, iya. ini kalau LDR agak sulit ya, Bu ya. Langsung zoom. Oke, oke. Nah, setelah single ini, termasuk sebenarnya kalau album, kamu udah ada album dan denger-dengar album kedua udah siapin di akhir September. Ya, Ya, benar, benar, oh, benar. oke. Berarti termasuk durasi ini salah satu di dalamnya ya, Feb? Iya, benar. Salah satu di dalamnya. Durasi ini. Hmm. Oke, di album itu ada berapa berarti total lagunya nanti? Boleh di-spill nggak sih? Ah, boleh sih, harusnya ada 11. Oh, oh ada 11. Oke. Semuanya apakah lagu yang kembali mengingatkan kita kayak gini-gini atau ada jangan-jangan ada yang tiba-tiba apa kayak ngerok gitu? Ya siapa tahu. Sebenarnya di album kedua aku ini emang em, aku pengen nge-explore gitu. Pengen Oke. explore. Jadi mungkin ada beberapa lagu yang bukan Feby Putri kemarin gitu. Kalau misalnya kamu dengar sebelum lagu Durasi, aku merilis lagu Tangan-Tangan Uncap Perpisahan, dan Ya. itu udah agak beda ya dari Feby yang kemarin. Sebenarnya kenapa aku milih itu untuk rilis pertama, biar memperkenalkan ini Feby Putri baru akan merilis album ada warna yang bukan Feby Putri kemarin gitu. Jadi kayak gitu sih. Oh. Soalnya banyak nanti musik-musik yang aku minta explore gitu sama produserku. Oke, oke, oke. Baiklah, Aku kita emang akan. yang minta. Aku emang yang minta. Oh, oh gitu. Kamu Iya, sendiri. aku sendiri. Oke, oke. Ternyata sosok Feby ini juga ada titik yang kamu, anu ya, apa, petualangan banget gitu loh, anak yang mencoba segala hal. Gitu nggak sih? Iya, benar. Bisa dibilang ya. Oke, baik. Nah, Web ini kalau ngomongin soal lagu ini, aku melihat di artwork-nya ya, itu kan ada kursi rotan, kursi dari rotan gitu nggak sih ya? Itu? Iya, kursi rotan goyang. Iya, itu ada penggambaran apa sih dengan pencahayaan yang menurut aku itu kan minim banget dan itu benar-benar menyorot kursi dan di bawahnya itu aku lihat kayak karpet-karpet yang biasa ada di rumah kita gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya itu yang seperti lagunya sih, Hmm. perantau yang lagi pulang kampung untuk ketemu ibunya gitu. Dan aku tidak mau frontal apa ya, di artworknya tuh ada sosok ibu atau apa, tapi Iya. aku malah pengen nge-highlight barang-barang kesukaan ibu aku gitu, termasuk em, kursi goyang itu. Jadi kursi goyang itu adalah favorit ibu aku, selalu duduk di situ pagi, siang, malam, sore. Mhm. Jadi emang aku Oh, malah nge-highlight barang-barang ibu aku aja sih sebenarnya. berarti termasuk yang di latarnya lirik video kamu itu kan ada jam dinding juga. Terus Nah, itu termasuk di sudut yang ngarah ke apa itu ya, ruang keluarga dia kayaknya, soalnya ada iya, TV-nya. em, itu Mhm. kamar ibuku. Oh, oh itu kamar ibu. Iya, kamar ibu yang ada Ah, gordengnya. Jadi emang pengen kasih tahu suasana tentang rumah ibu aku pas aku lagi balik merantau gitu. oke, oke. Beb, aku penasaran deh ada satu pertanyaan yang tiba-tiba itu kepikiran di aku. Apa sih pesan apa sih yang bener-bener waktu itu ibu sampaikan ke kamu yang apa ya, yang bakal kayaknya kalimat ini adalah sesuatu yang bakal nguatin Feby ketika Feby mungkin lagi nggak baik-baik aja. Hmm, emang hidup kayak gitu sih soalnya. Oh, wah. Emang hidup kayak gitu. Terus udah itu lalu dilanjut dengan em, dalam apa ya? Aku lupa intinya, aku lupa kata-katanya, tapi Ya. intinya adalah manusia tuh punya tiga perasaan yang paling menguras hati gitu loh. Sedih, marah, sama bahagia. Oh, wah. Oke, oke, oke. Ada Ya, sih screenshotnya pas dia kayak gini tuh. Tiga oh, perasaan ini biasanya yang ya.
yang bikin hati tuh jadi gimana gitu emang. Karena emang Mhm. hidup udah kayak gitu sih. Oke, semangat Feby. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, nah ini kan Durasi udah rilis ya, termasuk next ini bakal ada album gitu. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini juga bakal ada apa lagi, Feby? Dalam waktu dekat ini aku akan merilis live sessionnya Durasi yang tadi aku bilang. Besok ya, Yas? Iya nggak sih? Iya, besok tanggal 4. Terus udah 4 itu September. Oke. akan ada album itu aja sih sebenarnya. Sama akan Oke. ada sesuatu lagi dari album. Oke, siap. Kami akan menunggu itu. Dan Terima pastinya terus kasih. berkarya, Feby. Kasih Betul. banyak. Ini buat listeners ya yang tadi kan dari tadi kita ngomongin durasi yang mungkin masih belum dengerin durasi, ini bisa nonton di mana buat mungkin ya yang tadi kan kita sempat ini ya spill lirik videonya tadi, bisa nonton di mana dan juga bisa dengerin di mana aja, Feb. Pokoknya bisa didengarin di semua streaming platform dan official lirik videonya juga sudah tayang di YouTubeku. Jadi dengerin yang Oke, official ya. siap, siap. Feb, boleh nggak sih kita ini di spill dikit buat part yang kamu Betul. suka banget di lagu ini? Boleh ya? Di Durasi, Iya part dong. yang paling suka tuh ada dua sih sebenarnya yang tadi bridge-nya yang aku bilang inti dari lagunya. Ya. Terus udah itu ada di kodanya itu yang bahasa Makassar gitu. Karena bahasa Makassar adalah um, bahasa yang selalu dibanggakan sama ibu aku. Jadi pas aku pun udah berkarya, udah di industri musik, ibu aku tuh bilang kayak kayaknya bagus deh kalau misalnya bikin lagu yang ada bahasa Makassarnya gitu. Sebenarnya aku iya kan tapi dalam hati. Tapi aku waktu itu jawab ibu aku nanti aja deh kayak gitu-gitu gitu. Tapi aku iya kan sebenarnya karena menarik. Terus udah itu pas proses produksi lagu Durasi em, akan ada emang udah niat akan ada si bahasa Makassar ini tapi aku belum ngasih tahu ibu aku gitu karena biar surprise Ah. pas pas proses lagu Durasi itu lagi dimasak ternyata ibu aku udah gak bisa dengar kayak gitu sih. Hmm, oke oke. Baik, kalau gitu, Feb boleh dikit ya? Iya. Oke, please welcome Feby Putri. Terakhir Oke. terlihat tubuh masih berisi, sekarang tak lagi terlihat berisi. Terakhir ku masih lebih kecil dari sekarang bisa ku lihat atas kepalamu yang ternyata memutih sudah hampir semua rambut. Seingatku tak sampai sebanyak Oke. Dan itu. pastinya buat listener jangan lupa untuk dengerin lagu Durasi secara fullnya. Oke deh, Feby, thank you ya. Terima Dan kasih banyak Kak nanti Ulan. ya jangan lupa main ke Malang karena kamu suka sama bakso, pastinya Iya, iya. kamu harus ke Aku Malang. suka banget bakso Malang. Sering Ya lewat-lewat kamu di sana kok. udah nyoba belum sih yang di Malangnya? Oh, belum. Udah. Kalau di Malang belum. Pernah sih, tapi udah lama banget. 2019 sih kayaknya. Ya, oke, Iya. bolehlah nanti explore di sini akan banyak banget bakso yang kamu harus cobain. Ini ada bakso Malang yang dekat rel kereta itu nggak sih? Bukan? Iya, heeh, Oh, iya. bener, ada, Nah, itu aku ada. pernah di situ. Oh, gitu, ya, ya. Oke deh, kalau gitu, sampai jumpa kapan-kapan lagi, Feby Putri. Sehat terus kamu. Kamu Masih harus banyak. semangat terus dan kita tunggu karya-karya kamu. Thank you. Jangan lupa Oke, dengerin thank Durasi you. dan album aku akan rilis. Siap, Kita siap, promo siap. Shay. Kita standby ya, listeners Bingkai Karya, jangan lupa. Makasih Oke banyak. deh, thank you buat listeners Bingkai Karya juga untuk waktunya.